Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Bagas Dwi Saputra, NIM 2023 Ini saya akan conversasikan tentang manajemen teknik, yaitu dalam sebuah organizing pada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Terapung Cirata di Jawa Barat. Sebelumnya, apa sih organizing itu? Organizing adalah salah satu fungsi utama manajemen yang bertujuan untuk mengatur, mengelompokkan, serta mengalokasikan sumber daya, baik manusia, material, finansial, teknologi, dan informasi, agar dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi atau proyek. Dalam konteks manajemen teknik, organizing berarti menyusun struktur kerja teknis, membagi peran, serta memastikan setiap sumber daya berada pada posisi yang tepat, sehingga proses teknis, operasional, dan administrasi dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari organizing. Pertama, yaitu membentuk struktur organisasi yang jelas dan terarah. Yang kedua, yaitu membagi tugas sesuai kemampuan dan kompetensi. Yang ketiga, yaitu mengatur alokasi sumber daya agar tidak terjadi pemborosan. Yang keempat, yaitu memastikan adanya koordinasi antar bagian. Yang kelima, yaitu memudahkan pengawasan dan evaluasi. Baik, selanjutnya akan melanjutkan ke latar belakang. Jadi, pada latar belakang, dengan tema organizing pada pembangunan PLTS Terapung Cirata sebagai proyek energi terbarukan terbesar di Asia Tenggara memerlukan penerapan manajemen yang efektif, khususnya pada fungsi organizing dalam manajemen teknik. Pengorganisasian yang tepat sangat penting untuk mengatur pembagian tugas, koordinasi antar pihak, serta pemanfaat sumber daya manusia dan material. Mengingat kompleksitas teknis pemasangan panel surya di atas perairan dan keterlibatan banyak pemangku kepentingan. Dengan organisasi yang baik, proyek ini dapat berjalan efisien sesuai standar serta mendukung tercapainya target transisi energi bersih nasional. Selanjutnya, kita membahas tentang sumber daya yang akan diorganisasi. Yang pertama, yaitu sumber daya manusia, di mana kita akan mengorganisasi ada beberapa sumber daya manusia, yaitu di antara insinyur listrik, insinyur sipil, teknisi panel surya, ahli kelistrikan. Dan selanjutnya, yaitu di mana PT PLN Persero sebagai pemilik proyek dan konsorsium Masdar dari unit UAE, yaitu sebagai mitra teknologi dan investasi. Dan selanjutnya, yaitu pekerja lapangan untuk instalasi panel dan jaringan listrik. Selanjutnya, yaitu dalam perorganisasian material. Yang pertama, panel surya, yaitu membutuhkan lebih dari 340.000 modul panel surya. Lalu ada floaters, yaitu rangka pelampung untuk panel di atas waduknya. Lalu yang selanjutnya yaitu kabel listrik di bawah air. Dan terakhir yaitu inverter, transformator, dan switchgear. Baik, selanjutnya yaitu pengorganisasian tentang finansial, di mana investasi lebih dari 100 juta US dollar dari kerjasama internasional, dan di mana dana dialokasikan untuk pengadaan panel, pembangunan infrastruktur, dan integrasi ke jaringan PLN. Selanjutnya tentang organizing, teknologi, dan peralatan. Yang pertama, yaitu tentang sistem mounting terapung, itu seperti apa, lalu smart monitoring system untuk efisiensi energi, dan software manajemen energi atau SCADA. Lalu selanjutnya yaitu kapal dan kren untuk instalasi di atas air. Selanjutnya yaitu tentang organizing informasi, yaitu di mana membutuhkan data potensi energi surya. Yang kedua yaitu studi dampak lingkungan atau AMDAL agar tidak merusak ekosistem di sekitar waduk tersebut. Lalu selanjutnya yaitu standar kelistrikan nasional maupun internasional. Baik, selanjutnya yaitu tentang implementasi organizing. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kebutuhan. Berapa sih jumlah panel, floaters, kabel, inverter, dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu menganalisis kebutuhan tenaga kerja harian di lokasi proyek. Lalu selanjutnya yaitu tentang pembagian tugas, yang dimana PLN sendiri sebagai manajemen proyeknya dan integrasi dengan jaringan listrik nasional. Dan Masdar, yaitu yang dari UAE,
yaitu sebagai pengadaan teknologi dan pendanaan atau sebagai investornya. Dan yang ketiga, yaitu kontraktor lokal, yaitu sebagai pemasangan panel dan infrastruktur di waduk. Selanjutnya tentang pendelegasian wewenang. Pertama ada project manager, yang mana bertanggung jawab penuh terhadap jalannya proyek. Yang kedua yaitu site engineer, yaitu mengawasi pekerjaan di lapangan. Dan yang terakhir yaitu adalah quality control team yang memastikan standar kelistrikan sudah terpenuhi atau belum. Lalu selanjutnya itu tentang berkoordinasi, di mana yaitu rapat koordinasi bulanan antara PLN, Masdar sebagai investor dan kontraktor maupun pemerintah. Selanjutnya tentang sistem komunikasi online untuk update progres instalasi. Dan yang terakhir yaitu tentang pengawasan, di mana yang pertama ada inspeksi lapangan harian untuk keselamatan kerja atau K3. Lalu selanjutnya tentang uji coba sistem kelistrikan sebelum diintegrasi ke grid PLN. Baik, selanjutnya yaitu tentang realisasi, yang dimana proyek berhasil diselesaikan pada 2003 dan resmi beroperasi sampai sekarang. Lalu, yang kedua, yaitu panel surya terapung mampu menghasilkan listrik setara kebutuhan 50.000 rumah tangga per tahun. Dan yang ketiga, yaitu proyek ini menjadi benchmark internasional untuk PLTS di kawasan tropis. Selanjutnya, yaitu dampak yang diberikan dalam pembangunan PLTS terapung di Cirata, yaitu mana berdampak pada energi bersih, yaitu mengurangi emisi karbon hingga 214.000 ton per tahunnya. Yang kedua, yaitu optimalisasi waduknya, di mana waduk Jerata tidak hanya berfungsi sebagai PLTA saja, tapi juga berfungsi sebagai lokasi pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Yang ketiga, yaitu tentang inovasi teknik, itu menjadi pembelajaran bagi insinyur Indonesia dalam pengorganisasian sumber daya pada proyek energi terbarukan. Dan yang keempat, itu tentang ekonomi, yaitu menarik investasi asing ke sektor energi hijau di Indonesia. Selanjutnya, yaitu tentang kesimpulan tentang organisasi pada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS terapung di Cirata, Jawa Barat. Di mana fungsi organisasi dalam manajemen teknik sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sumber daya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan pengorganisasi SDM, sumber daya manusia, material, dana, teknologi, dan informasi secara sistematis. Suatu proyek dapat berjalan lebih efisien dan terarah, dan memberikan hasil yang sesuai dengan yang ditetapkan. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah atau kurangnya dalam penyampaian yang saya berikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.